액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bersama dengan rekan-rekan saya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unit hilang dalam proses. Definisi tersebut, unit hilang dalam proses merujuk pada unit yang tidak dapat digunakan atau dijual karena kegagalan dalam proses produk. Untuk catatan produknya memiliki definisi, yaitu catatan produk mengacu pada unit yang memiliki ketidaksempurnaan atau masalah kualitas yang mempengaruhi fungsional atau penampilan produk. Oke, selanjutnya yaitu adalah dalam ringkasan unit hilang dalam proses terkait dengan kegagalan dalam proses produksi, sedangkan cacat produk berkaitan dengan masalah kualitas yang mempengaruhi produk akhir. Unit dalam proses dapat terjadi ketika ada kerugian atau kehilangan bahan atau produk selama berbagai tahap produksi atau distribusi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kerusakan, kecurian, atau kehilangan kesalahan manusia untuk mengurangi unit hilang. Perusahaan sering kali menerapkan taktik manajemen rantai pasokan yang efisien dan sistem keamanan yang baik. Hilang dalam proses dapat merujuk pada kerugian atau entitas tertentu selama suatu periode. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti produksi, pengolahan data, dan aktivitas lainnya. Misalnya, dalam produksi, unit hilang bisa mencakup barang yang rusak atau cacat selama pembuatan. Penyebab unit hilang dalam proses bervariasi, termasuk kesalahan manusia, masalah mesin, atau kondisi lingkungan yang tidak terduga. Penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi unit hilang agar proses menjadi lebih efisien atau produksi. Upaya untuk meningkatkan kontrol kualitas, memelihara peralatan, dan pelatihan tenaga kerja dapat membantu mengurangi tingkat unit hilang dalam proses. Produk hilang awal proses adalah produk yang secara fisik tidak ada wujudnya di dalam proses produksi. Penyebabnya antara lain proses alamiah seperti menguap, mengkristal, menyusut, dan juga sebagainya, ataupun bisa disebabkan oleh kegagalan mutu internal. Secara umum ada dua titik di mana terjadinya produk hilang, yaitu produk hilang di awal proses produksi atau hilangnya di akhir produksi. Apabila produk yang hilang di awal proses adalah proses produk yang hilang sebelum serangkaian aktivitas di dalam proses produksi dimulai, maka dianggap produk ini belum menyerap sejumlah biaya produksi, sehingga di dalam perhitungan unit ekuivalen tidak dapat diperhitungkan. Akibat dari adanya produk hilang di awal proses ini menyebabkan biaya produknya per unitnya mengalami peningkatan dan diperlukannya penyesuaian terhadap biaya produk per unit yang diterima oleh departemen selanjutnya. Produk hilang awal proses. Untuk produk hilang awal proses, maka dalam penyusunan laporan harga pokok produksi, satu produk yang hilang tidak dibebani harga pokok karena belum menikmati biaya produksi. Tidak memperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen, unit yang habis di departemen berikutnya, maka harus ada penyesuaian biaya per unit pada departemen berikutnya tersebut. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian perhitungan. Di sini untuk bagian perhitungan rumus ekuivalen metode rata-rata. Bagian hilang awal. Untuk mencari di bagian hilang awal, contohnya ada di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan di bagian biaya yang ditambahkan selama bulan ini. Untuk bagian bahan, tenaga kerja, overhead pabrik itu terdapat dari soal nominalnya. Lalu langsung saja kita bagian untuk mencari produksi ekuivalen. Untuk mencari produksi ekuivalen itu didapat dari produksi selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk bagian tingkat penyelesaian sendiri sebesar 100% dan 40% itu sudah terdapat di dalam soal. Jadi untuk perhitungannya adalah sebesar 28.000 didapat dari unit selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit dalam proses akhir bulan sebesar 6.000 kemudian dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%. Dan didapatlah produksi ekuivalen sebesar 34.000. Kemudian untuk mencari yang bagian tenaga kerja dan overhead pabrik itu sama, yaitu dengan cara produksi dalam proses
selesai ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit dalam proses akhir bulan lalu dikali dengan 40% karena itu khusus untuk biaya konversi seperti tenaga kerja dan overhead pabrik yaitu sebesar 40%. Kemudian setelah dikali didapatlah hasil 30.400 unit. Untuk mencari harga pokok per unitnya sendiri itu didapat dari bahan di bagian biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan bahan di bagian biaya persediaan selama bulan ini, kemudian dibagi dengan produksi ekuivalen yaitu sebesar 34 unit, 34.000 unit, yaitu didapatlah hasil sebesar 3.171,15. Kemudian untuk bagian tenaga kerja dan overhead pabrik sendiri sama saja untuk cara mencarinya, yaitu dengan cara tenaga kerja di bagian persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan tenaga kerja di bagian biaya ditambahkan selama bulan ini, kemudian dibagi dengan 30,400 unit, lalu didapatlah nominal sebesar 1.268,46. Lalu setelah dijumlah didapatlah hasil sebesar 6.342,30 rupiah. Baiklah, sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.